Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya sudah di depan kita tamu undangan yang sangat spesial karena beliau adalah salah satu mahasiswa Lipia dan beliau juga dalam prestasi juga luar biasa ya. Dan terutama ya beliau ini selama di Lipia itu dalam arti di syariah ya, itu sudah menikah dan beliau mendapatkan awail. Ya bagaimana bisa? Itu kan pada umumnya memang setelah menikah itu dalam segi pendidikan agak berkurang ya, prestasinya pun berkurang ya, bahkan mendapatkan nilai yang mumtaz. Kalau di Lipia itu memang agak sedikit sulit ya, karena banyak kesibukan dan amanah-amanahnya. Ya bersama kita Ustadz Mus'ab ya, Ustadz Mus'ab ya, mungkin sebelum kita bincang-bincang ya kita gali ya ilmu-ilmu beliau ataupun mungkin pengalaman-pengalaman beliau ya, mungkin silahkan Ustadz Mus'ab mungkin bisa memperkenalkan secara singkat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ana Muhammad Mus'ab. Ana lulus Lipia Syariah tahun 2019. Alhamdulillah. Waktu itu mungkin kita wisuda bareng ya. Kalau studinya bareng. Alhamdulillah waktu itu maju, sempat maju. Oh, sempat maju, Iya. masya Allah. Iya iya iya. Ya, walaupun cuma dapat sertifikat. Sertifikat. Ya mungkin itu perkenalan singkatnya. Perkenalan ya. Ya. Nah ini Syekh Mus'ab ini beliau juga ternyata ya dari SD sampai SMA juga prestasinya bagus ya, selalu masuk 3 besar, bahkan beberapa kali pernah juara umum ya, pernah juara umum ya mungkin. Dan beliau masuk ke Lipia itu jadinya langsung takmil ya, tanpa idat ya Ustaz ya. Tanpa idat, dan menikah itu semester berapa Ustaz ngomong-ngomong? Semester 5, masuk semester 5. Masuk semester 5 ya. Berarti 2 tahun di Syariah dan 3 tahun di Lipia. Oke. Good. Nah, ini kan Ustadz Musab kan semester 5 kan menikah ya Ustadz Musab ya. Yang pastinya banyak tuh setelah menikah itu ya mungkin yang diurus itu nggak cuma sekedar pelajaran, akan tetapi istri. Ya mungkin Ustadz Musab memiliki istri hamil itu semester berapa Ustadz? Langsung Oh langsung 2 bulan. Oh 2 bulan, masya 2 bulan Allah. semenjak menikah Masya Allah. udah hamil. Masya Allah. Dan masya Allah ya, sampai lulus Lipia kemarin kita wisuda bareng. Kebetulan kalau di Lipia itu wisudanya 4 tahun sekali ya, Iya, ya? betul. 4 tahun sekali ya. Beliau maju ya karena salah satu wisudawan terbaik. Yang ditanyakan nih Ustadz ya, Ustadz Mus'ab nih apa sih Ustadz tips Ustadz Mus'ab dalam belajar? Dalam belajar, kenapa sih bisa mendapatkan nilai yang maksimal terus dibandingkan teman-temannya? Gitu Ustadz. Ya. Oke, cerita juga dari awal di Lipia itu di awal syariah ya. Di awal syariah saya masa penyesuaian. Karena waktu awal-awal syariah itu nggak dapat, ya mungkin 5 atau 6 itu ranking 6. Dan peringkatnya masih Tahunnya dari jajidan. mana Ustadz? Oh, antum malah awal jajidan ya? Iya, awal jajidan. Dan bahkan ada beberapa nilai yang kurang bagus lah. Karena masih menyesuaikan gitu. Dan memang anak seperti itu. Waktu anak SD juga seperti itu, waktu anak di pesantren juga seperti itu. Awal-awal masuk pasti ada penyesuaian dinilai. Jadi walaupun mungkin nggak terlalu di bawah, cuma ya nilainya belum terlalu tinggi gitu. Nah memang waktu itu bagaimana cara menjawab dosen itu belum tahu gitu. Dan masalah. Oh, buat siapa itu? Oh, benar ya. Oh iya. Nanti dikat. Ya, Ntar dulu. nggak apa-apa sekarang. Ya. Jadi kita anak penyesuaian tuh ya. Adaptasi. Adaptasi dulu. Bagaimana cara menjawab soal-soal dari dosen. Waktu pas menjawab awal-awal tuh bingung. Bukan bingung, sebenarnya bisa semua dijawab. Cuma kenapa dapat nilainya nggak terlalu besar gitu. Oh ternyata ya misalkan dosen Mesir harus jawabnya panjang gitu kan. Nah itu Anda baru terapin. Betul, pas masuk semester 3 Anda udah mulai menyesuaikan tuh. Dan itu dari mulai dari situ ya? sudah mulai mumtaz. Berarti dari syariah 2 itu belum mumtaz masih? Belum mumtaz, semester 2 masih jajidan. Oh, soalnya pada umumnya gini loh Ustaz. Ya kalau di Lipia itu semakin semester terakhir itu pelajarannya itu semakin sulit Ustaz. Pada umumnya apalagi udah bab kias, itu kan benar-benar ya. Itu biasanya pada umumnya di awalnya itu malah mumtaz tuh kalau orang-orang tuh. Tapi di akhirnya itu untuk untuk menstabilkan IPK itu malah agak sulit tuh. Iya, karena itu malah bisa kebalikan Ustaz. Itu. Apakah ada cara belajar khusus gitu? Kalau cara belajar khusus tidak ada. Tapi ada satu ini sih. Cuma ini
Ana lihat waktu semester 3 itu malah amanah tuh Ana malah nambah banyak. Malah tambah banyak. Ana semester 2 itu cenderung kosong. Jadwal ngajar cuma Sabtu Minggu. Hari biasa nggak ada jadwal ngajar sama sekali. Berarti fokus untuk kuliah pada umumnya ya. Bahkan waktu semester 1 itu bisa memurojaah setiap hari. Semester 1. Tapi malah mendapatkan jajidan. Nah, itu dia. Waktu semester 3 tiba-tiba mereka juga ngajar ya di lembaga rumah tajwid waktu itu. Ana waktu semester 3 itu dapat amanah sangat banyak. Salah satunya mungkin. Dijelasin amanah apa gitu? Amanah mengajar. Amanah. Yang tadinya amanah mengajar cuma Sabtu Minggu, bahkan Sabtu itu cuma satu, ya paling cuma 2 jam ngajar doang. Nah, pada semester 3 Ana karena ada guru yang keluar, akhirnya amanah mengajar itu ditimpakan. Nah, tapi Ana ngelihatnya, wah ini bukan jadi ini nih penghalang Ana buat nambah prestasi. Justru ini menjadi batu loncatan Ana untuk bisa menambah prestasi Ana. Betul, Ana tuh ngajar di hari Senin, di hari Kamis, di hari Rabu, dan itu pokoknya hampir setiap hari lah. Hampir setiap hari itu jadwalnya malam. Kalau di hari biasa malam sama sore. Kalau di akhir pekan itu pagi sampai siang. Masya Allah, padat banget ya Ustaz. Lumayan. Tapi alhamdulillah jadwal belajarnya makin sedikit. Tapi tadi itu anak yang rasain karena anak mengajar Al-Quran. Itu mungkin salah satu keberkahan Quran Ustaz. Itu. Anak rasakan di situ. Oh gitu ya. Iya, anak yang pada asalnya waktu antum lebih sedikit untuk murojaah ya. Iya betul. Tapi karena amanah mengajar Al-Quran anak banyak, ditambah banyak, itu anak rasakan salah satu keberkahannya, nilai anak itu bertambah. Langsung bertambah ya. Bahkan itu ya itu kalau kita kan IPK tuh maksimal 5 ya. Itu di situ anak dapat 4,7. 4,7 apa 4,7 betul. Walaupun nilai rata-ratanya tarakumnya ya. Jadi belum masih jajidan. Itu masih jajidan semester 3 itu masih jajidan ya? Masih jajidan. Cuma nilai semesternya sudah mumtaz. Iya. IP-nya udah mumtaz, IPK-nya jajid. Jadi teman-teman sosial Mus'ab, jadi semester 3 itu beliau mendapatkan kumlor 4,7. Tapi kalau saya dikalkulasikan dan dibagi itu belum sampai mumtaz ya. Betul. Karena berpengaruh sama semester-semester sebelumnya jajidan. Iya. Tapi itu selama semester 3 itu ada cara khusus gak Ustaz? Ya, maksudnya gimana sih? Itu kalau usaha manusianya karena caranya seperti ini. Kalau cara kita memperkuat bahasa kitab ya, bukan bahasa percakapan. Kalau bahasa percakapan kan kita ini ya sudah berkomunikasi setiap hari di LIPI ya. Tapi kalau bahasa kitab itu cara memperkuatnya adalah dengan cara memperbanyak baca kitab. Berarti kan sering tuh semester 3 baca-baca. Iya betul. Jadi mulai dari sebenarnya dari semester 2-1 lah itu udah mulai dibiasakan gitu. Tapi mungkin karena faktor keberkahan juga tadi semester 3 kenapa bisa nilainya melonjak tinggi tadi. Dan salah satunya tadi kalau untuk belajarnya anak dengan cara membaca kitab yang lain yang itu di luar pelajaran. Bukan pelajaran. Nah, ketika kita membaca kitab di luar pelajaran yang misalkan kitab apa gitu ya, dan itu secara bahasanya lebih sulit. Dan kita bisa mudah memahami, nanti mukoror yang ada di LIPI itu jadi tambah mudah. Iya, jadi tambah mudah. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan bahasa kitab gitu kan, baca mukoror itu insya Allah beberapa jam juga insya Allah kita cepat untuk memahami. Baik, nah Ustaz Syekh Mustafa ini dari semester 3 itu sudah banyak amanah dan mengajar di rumah tajwid ya. Betul. Dan di semester 5 Ustaz Mustafa itu menikah ya. Nah, betul. Yang pada umumnya ya itu ketika menikah itu gonjang-ganjing Ustaz. Dalam arti banyak amanah, banyak kesibukan, apalagi setelah 2 bulan tadi yang bilang ya itu sudah hamil istri ya, sudah hamil. Itu gimana Ustaz antum antara membagi keluarga ya istri dan membagi jam kerja antum, dan di satu sisi antum ada kewajiban sebagai mahasiswa. Gimana Ustaz kalau sendiri? Yang pertama, ana udah komitmen sama istri. Kita komitmen berarti di awal itu sudah ada komitmen Ustaz? Iya, betul. Ana nikah ingin juga menyelesaikan kuliah ana. Jadi ana komitmen sama istri juga harus bersabar gitu. Nah, itu penting. Jadi ketika ada miskomunikasi. Pokoknya yang bertentangan ya pokoknya kita di sini kita sama-sama komitmen. Kalau misalkan ada kegiatan kuliah itulah yang harus didahulukan gitu.
yang harus didahulukan. Gitu. Tapi Anda udah komitmen dengan tapi kalau itu istri posisinya masih kuliah apa memang sudah keluar. Udah keluar. Udah lulus dari Ashifa gitu. Oh gitu. Jadi masih bisa mensupport ya, Tat? Iya, betul. Jadi alhamdulillah istri juga nih salah satu kenikmatan gitu ya. Istri juga mensupport gitu. Iya. Tapi kan kalau dihitung-hitung ya, Sat, antum berarti kalau seandainya semester 5 nikah, berarti semester 7-nya itu udah punya anak, Sat? Betul. Iya kan? Oh, tambah lah kita. Iya. Punya anak kan dalam arti kan kalau logika kita ya, Sat, ya. Antum bayangin, iya, anak waktu nulis bahas itu. Bahas kan semester berapa? Dia ada semester 3. 6. Anak waktu semester 6. Semester 6 juga ada, benar. Waktu semester 4 sebenarnya kan semester 4 itu kan mau nikah ya. Itu anak persiapan buat nikah. Pas semester 4 nulis bahas ya kan. Semester 6 anak nulis bahas juga kan. Benar. Itu di situ istri mau lahiran. Semester 6 istri mau lahiran. Bayangin anak ngirim kan itu dikumpulin ini ya, hard copy-nya kan. Iya, hard copy-nya benar. Anak nyuruh teman anak buat anak posisi lagi di Tasik. Istri mau lahiran. Istri mau lahiran. Jadwal pengumpulan. Ya kan? Anak belum ngeprint bahasnya. Bahas sudah siap. Cuma belum dikopi. Belum dikopi, belum diprint. Ya udah, anak tolong teman anak namanya Husni kalau nggak salah. Ya. Anak minta tolong dia untuk print, nanti anak tanggal segini anak hadir gitu. Kalau soalnya anak posisi lagi di Tasik, kayaknya sulit buat ngeprint gitu kan. Oh gitu, bener. Jadi anak waktu itu istri selesai lahiran, alhamdulillah juga istri support banget. Jadi support ya? Iya, ketika istri selesai lahiran, lahiran tuh masya Allah saat nunggunya itu 12 jam. 12 jam. Berarti pembukaannya itu lama, termasuk lama pembukaannya itu. Bahkan sampai nggak jadi itu. Maksudnya? Udah mau keluar tapi gara-gara pinggulnya naik kan. Jadi naik lagi. Gitu. Sampai 12 jam gitu. 12 jam. Nah, akhirnya alhamdulillah besoknya anak minta izin buat pulang gitu. Minta izin buat pulang. Buat nyelesain ini nih, berkuliah. Benar. Tapi kan pada umumnya, Sat, kalau misalnya udah menikah itu, Sat, di satu sisi mungkin antum punya anak, Sat. Itu pola pikir kita itu bisa kepikiran, Sat. Kita masih kangen sama anak, ya, kasihan sama istri, mungkin timbul rasa kasih sayangnya itu melebihi dibandingkan sebelumnya, hingga akhirnya konsentrasi pada umumnya itu terpecah, Sat. Gimana nih, Sat, antum, Sat, menanggapinya ini, Sat? Yang penting itu kita harus punya manajemen waktu dan kita harus komitmen dengan waktu yang udah kita manage itu. Dari awal anak punya manajemen waktu, ada waktu ngajar, ada waktu belajar, ada waktu dengan keluarga. Dan setiap waktunya itu antum benar-benar fokus. Iya, betul gitu. Jadi misalkan misalkan kita kuliah dari pagi sampai siang. Kan itu nggak boleh diganggu gugat. Istri itu juga udah benar-benar fokus sepenuhnya mendengarkan pelajaran itu. Dan ke istri nggak boleh diganggu di waktu tersebut ya, tapi tadi nggak boleh sampai bikin kita mahrum dari pelajaran ya kan. Iya. Misalkan kita punya jatah berapa kali bolos kan. Nah minimal kita nggak boleh lah sampai bolos melewati batas itu gitu. Kalau dulu tuh 70% ya, Sat, ya? Maksudnya kalau melebihi itu kehadiran. Terus di luar itu kan anak ngajar malam atau enggak sore kan. Iya, benar tadi. Nah anak bisa manfaatin di waktu di waktu siang itu pulang dulu ke keluarga gitu kan, pulang dulu di situ sore kita ngajar. Senggang waktu itu antum menyempatkan untuk ke keluarga ya, teman-teman. Iya, betul. Masya Allah. Ya, misalkan istri butuh apa ya kan, minta dibeliin apa, itu kita manfaatkan di waktu kosong itu. Gitu. Tapi kalau seandainya misalnya Ustaz, tiba-tiba anak nangis ya kan, wajar ya nangis, atau mungkin istri minta bantuan atau apa gitu ya posisinya. Makanya anak alhamdulillah juga terbantu dengan keluarga karena waktu itu kan masih tinggal dengan keluarga juga kan. Jadi masih di Bojong gitu ya. Jadi bisa terbantu. Tapi kita harus punya manajemen waktu juga. Ada waktu buat keluarga, belajar sama kerja atau mengajar gitu kan. Nah, dan kita nggak boleh mix nyampur ya, dicampur gitu waktunya. Misalkan waktunya untuk belajar buat keluarga gitu. Gitu ya. Dan kita kalau untuk belajar ya kita manfaatin waktu kosong gitu. Misalkan kita mau ujian nih, kan kalau ujian tuh kita selesai jam 9 ya, 9:10. Iya, jam 10 ya, sekitar segitu lah. Nah kita manfaatin itu ya pokoknya waktu kosong kita manfaatin untuk belajar.
Oh, Nah, iya, iya. manfaatin buat belajar sama manfaatin buat keluarga. Kalau belajar belum selesai dan nanti belajar belum selesai kita itu pokoknya sebisa mungkin kita press waktunya, ya. sejam 2 jam lah itu harus kekejar minimal 80%. Oh gitu 80% ya. mukoror sudah terkejar. Tapi kan biasanya kalau sebelum ujian itu kan ada liburan dulu ya, persiapan gitu. Itu juga untuk maksimalkan tuh untuk belajar. Enggak. Kalau itu gimana Seth? Waktu liburan itu anak-anak punya targetan baca sendiri, Seth. Oh. Jadi gini, Seth, kalau antum udah punya targetan baca sendiri, insya Allah ketika belajar mukoror apa segala macam itu gampang. Jadi antum harus membiasakan. Jadi berarti itu tapi yang antum baca itu berkaitan sama pelajaran yang di mukoror itu, Seth? Berkaitan sama mukoror apa? Berkaitan langsung sih enggak. Oh, enggak. Gitu. Tapi minimal kita membiasakan kita untuk membaca dan membiasakan kita punya waktu khusus. Berarti seminggu itu antum bukan bikin talkis ya? Bukan. Antum bukan tipe orang yang bikin talkis ya? Bukan ya? Karena tipenya ya udah di otak aja, maksudnya bikin gambaran pelajaran tuh di ini aja di otak. Di brain ya. Oh berarti itu seminggu itu malah belajar di mana pelajarannya di luar dari mukoror kita. Betul lah. Berarti antum jeda waktu aja saat ujian selesai jam 10 misalnya. Dari jam 10 itu antum usahakan 2 jam itu bisa mengoptimalkan 80% materi selesai gitu. Iya, 80%. Nanti sisanya entah sebelum tidur atau enggak di waktu sore. Tapi antum modelnya sampai begadang-gadang enggak sih untuk belajar? Karena enggak menyiksa diri. Antum enggak menyiksa diri ya. Antum menyiksa dirinya itu berarti pas pelajaran dosen menjelaskan itu ya, Seth? Maksudnya enggak menyiksa diri sih, maksudnya berarti mengoptimalkan sepenuhnya, Seth, ya. Oh iya, tadi mengoptimalkan kita usahakan apa yang dijelaskan oleh dosen itu kita pahami minimal ya di atas 50%. Oh. Di atas 50%. Kalau kita belum paham juga ya udah kita membaca lagi, diulang lagi. Kita itu antum kalau seandainya posisinya nggak paham, saat misalnya di pelajaran usulul fikih setelah belajar gitu ya, mungkin dengar Syekh Dr. Azazi belum paham, itu antum nunggu ujian dulu apa langsung dibuka, Seth? Ya kita terkait materinya. Kita langsung buka. Antum langsung buka. Langsung buka kita. Oh ini. Nah, nanti kalau menjelang ujian gak paham lagi, ya kita berusaha tadi karena kita biasakan memahami ibarat-ibarat ulama yang di luar pelajaran gitu, di luar pelajaran. Itu sangat membantu banget. Itu ada salah satu nasihat Dr. Hasan. Gimana sih Dr. Hasan? Dr. Hasan bilang sebenarnya mukoror ini antum bisa selesaikan dalam beberapa jam. Cuma kelemahan antum tuh di bahasa gitu katanya. Makanya Dr. Hasan kalau masih ujian itu di luar dari mukoror ya kan? Ya mungkin ya. Anda nggak pernah diajar ya? Iya, beberapa semester lah. Iya ya. Gitu. Jadi dan cara memperkuat bahasa ya tadi baca kitab. Walaupun saran Dr. Hasan dengan baca syair-syair gitu kan. Itu, ya Anda belum sampai level itu. Tapi level Anda minimal bahasa kitab itu familiar buat kita. Bahasa kitab itu familiar buat kita. Dan kita cepet gitu, karena terkadang kita kenapa kita sulit memahami ini karena kita hanya mengandalkan mukoror saja. Iya benar kan, mukoror. Terusnya pas kita nggak ngerti mukoror apa ini maksudnya gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa dengan kitab-kitab yang lain, oh maksudnya ini. Jadi kita bisa saja kan memperluas jawaban kita dari kitab-kitab lain, nggak masalah. Iya. Yang asal-asalnya yang penting benar ya, Seth ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan orang-orang yang menikah yang gagal, maksudnya dalam arti yang nilainya tiba-tiba jatuh itu, kalau pandangan antum karena kenapa, Seth? Biasanya pertama istri tidak mendukung. Iya, berarti untuk teman-teman semuanya yang masih di syariah dan menikah, berarti membuat komitmen di awal itu sangat penting ya kan? Iya, betul. Komitmen. Jadi istilahnya gini, ketika ada keinginan sesuatu, dalam bulannya istilahnya tuh ketika itu kalau itu bertentangan dengan kuliah anak, istilahnya cenderung mengalah gitu. Oh, Masya Allah. Nah, cenderung mengalah. Pokoknya berarti aku dapat dukungan 100%. Iya, betul. Pokoknya alhamdulillah ya. Itu salah satu rezeki anak itu. Jadi enggak banyak tuntutan memang, ya. Walaupun memang ketika di luar itu silahkan gitu. Maksudnya kalau istri misalkan kita mau jalan-jalan nih, mau apa, ya di luar waktu itu. Di luar waktu itu. Terus kesalahan lain saat yang biasa pada umumnya saat jadinya bisa mengedonkan TPK dan sebagainya. Ya, kalau menurut antum pandangan ya tadi ya nggak ada komitmen dari istri itu segala macam. Yang kedua ya udah sibuk ini nyari duit. Oh iya benar ya. Jadi mikirnya maisha untuk mengedepankan. Betul. Ya makanya tadi pentingnya komitmen itu juga di situ. Kita berusaha kerjasama lah sama istri gitu kan. Untuk urusan ya kita bisa untuk memenuhi kebutuhan
primer dan sekundernya, tapi yang tersiernya ya untuk bersabar dulu gitu, karena gitu ya. waktu kita masih untuk salah satu untuk belajar gitu. Gitu ya, masya Allah ya. Masya Allah. Ini Ustaz, mungkin ini karena ini Ustaz mungkin ngasih saran-saran Ustaz ya kepada mahasiswa-mahasiswa ya, terutama mahasiswa LIPI ataupun mahasiswa pada umumnya yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya, bagaimana sih Ustaz tips biar menjadi santri terbaik atau menjadi mendapatkan nilai yang baik Ustaz? Mungkin ada saran atau motivasi. Yang pertama itu tadi ya, Kesibukan itu tidak. Ya, kesibukan bukan jadi penghalang kita untuk mendapatkan prestasi. Baik itu kesibukan dakwah. Kan anak LIPI kan kalau nggak dakwah ya dakwah lah, pokoknya pikiran itu dakwah. Itu bagus gitu. Atau enggak maisha. Baik itu kesibukan dakwah ataupun maisha. Apapun kesibukan itu, jadi itu bukan menjadi penghalang, karena kita membenarkan diri kita sendiri ketika kita tidak bisa mendapatkan prestasi, walaupun prestasi bukan segalanya ya. Cuma kan ketika kita bisa mendapatkan prestasi, justru itu kan bisa berdampak positif minimal buat dakwah kita gitu. Ya kan? Nah, jadi itu bukan banyak yang mencari-cari alasan gitu kan. Saya mau sibuk punya istri, saya mau sibuk punya anak, saya mau sibuk berdakwah, saya mau sibuk mencari uang gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya bukan halangan ketika kita punya manajemen waktu yang bagus gitu. Makanya kita harus punya manajemen waktu, belajar resmi gitu ya, dari pagi sampai siang. Terus ada belajar di rumah, kita harus punya waktu membaca minimal 2 jam. Nah, ketika dan itu dibiasakan, jangan saat menjelang ujian saja. Itu di kehidupan sendiri kita juga harus punya porsi membaca minimal 2 jam. Sampai sekarang tuh jalan itu. Alhamdulillah gitu. Itu minimal porsinya 2 jam. 2 jam. Lalu setelah itu kita ada manajemen waktu untuk santai-santai ya. Itu perlu juga. Sama waktu untuk bekerja gitu. Nah, itu ketika kita sudah punya manajemen waktu seperti itu, misalkan gini, kita terlena nih habis kuliah malah nyantai-nyantai, ya kan? Misalkan kita main gadget kan dari siang sampai sore. Nah, kita harus merasa punya utang 2 jam tadi, 2 jam belajar. Gitu. Benar. Misalkan ngajar antum di malam hari dari maghrib sampai jam 9. Dari habis maghrib sampai jam 9. Dulu anak gitu, dari jam 9. Dan anak belum baca nih. Anak misalkan merasa leha-leha nih dari pulang kuliah sampai besar. Entah itu leha-leha sendiri atau enggak dengan keluarga gitu ya. Nah, berarti kan anak masih punya utang. Nah, itu utang anak harus dibayar setelah ngajar itu. Gitu. Masya Allah. Ya, jadi dari situlah kita harus punya manajemen waktu. Mau entah manajemen waktunya, kalau manajemen waktu anak tadi, kalau anak belum bisa menuntaskan tugas-tugas anak pribadi itu, berarti anak itu akan anggap sebagai hutang. Gitu. Itu aja Ustaz. Ya, itu pertama manajemen waktu. Yang kedua, kalau antum udah punya manajemen waktu untuk kayak gitu, minimal tadi waktu untuk membaca. Karena kalau untuk pelajaran syariat ya, sebagaimana tadi nasihat Dr. Hasan itu, minimal itu bahasa. Karena kalau bahasa antum udah bisa, antum baca sekali, insya Allah nempel. Sebagaimana antum baca novel gitu, ya kan? Minimal usul masail itu ada di kepala antum. Benar. Gitu. Ketika usul masalahnya di kepala antum udah. Masya Allah, luar biasa ya Syekh Musab ya. Semoga ya podcast kali ini bisa memberikan inspirasi teman-teman semuanya, dan kedepannya teman-teman semuanya ya, jadinya nikah itu bukan penghalang ataupun kesibukannya itu bukan menjadi penghalang buat antum untuk terus ya berprestasi dan mendapatkan nilai yang terbaik. It's not impossible, nggak ada yang mustahil ya. Itu tergantung dari niat kita dan usaha kita masing-masing. Azam, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.